Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah namina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para masyayikh, kita lanjutkan kajian usul fikih kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah kasih PR ya, untuk mencari biografi Imam Haramain. Haramain, kemudian Imam Bajuri juga enggak? Ya, itu PR enggak akan dikumpulkan juga ya, itu pegangan kita saja. Ya, masa dikumpulkan, anak-anak kecil dikumpulkan. Yang penting kita tahu buku siapa yang kita tulis, buku siapa yang kita pelajari ya. Siapa penulisnya, bagaimana kiprah ilmunya, siapa muridnya, siapa gurunya, apa saja karyanya, kapan hidupnya. Itu akan menambah himmah kita, menambah rasa hormat kita, yang menambah keberkahan juga tentu saja ketika kita belajar. Makanya mulai dari sekarang kita biasakan ya, selalu baca doa untuk penulis kitab setiap akan mulai belajar. Kalau doa pendek biasa ya, sebelum kita baca kitab, kita baca qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sebelum kita baca bukunya, berkata si musannif atau penulis kitab, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah memanfaatkan ilmunya untuk kita di dunia dan akhirat. Itu doa. Tapi kalau kita mungkin karena ini majelis khusus dan kita juga tidak ngejar target, setiap kita mulai belajar, kita kirimkan Al-Fatihah untuk para penulis kitab, para ulama, siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Terutama juga mudah-mudahan menjadi wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita dan memberikan syafaat kepada kita. Ala hadhihi niyati shalihah al-Fatihah. Muqaddimatun. Muqaddimah. Kita baca yang syarah Mahalli ya. Kita baca yang syarah Mahalli. Amma ba'du sama? Sama udah? Amma ba'du ya. Amma ba'du. Yang di atas, yang atas. Di atas garis, di atas baris. Itu apa tuh? Bajuri bukan? Bukan, kita warakat. Amma ba'du. Dapat ya? Fahadhi warakat. Ya. Oke. Dapat Pak? Assalamualaikum. Itu hasiah aja nak dah. Berarti yang di luar kotak tuh Pak. Di luar kotak. Dapat udah tak? Coba saya carikan di kitab antum nanti kasih lihat pada itu ya. Mulai dari halaman halaman 57 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai dari halaman 57 ya.
Oke, lanjut ya. Ini karena kita pakai hasyiah juga kita langkau-langkau jadinya. Amma ba'du fahadhihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuhu. Wa dzalika ay lafzu usulil fiqhi muallafun min juz'aini mufradaini ahaduhuma usulun wal akharu al fiqhu minal ifradi al muqabili lit tarkibi lat tathniyati walal jam'i wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Nah, ini dulu ya. Kita mulai dengan pengertian ilmu usul fikih. Amma ba'du, adapun kemudian fahadhihi waraqatun, maka ini adalah waraqat. Arti waraqat itu adalah lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Karena memang kitab waraqat ini pendek. Kalau matanya paling-paling cuma 8 halaman saja. Sedikit waraqat. 6 atau 8 halaman. Sedikit waraqat. Bukan kitab. Ini bukan kitab. Ini waraqat. Ya. Qalilatun, sedikit. Lembaran-lembaran yang sedikit. Tashtamilu, yang mencakup, yang merangkum, ala, atas, ma'rifati, ma'rifah itu pengetahuan. Pengetahuan apa? Fusulin min usulil fiqh. Fusul artinya pasal-pasal. Fusul itu bentuk jamak dari faslun. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pasal-pasal dari ilmu usul fikih. Jadi ini adalah waraqat mencakup pengetahuan pasal-pasal dalam ilmu usul fikih. Yantafi'u biha, yantafi'u mengambil manfaat biha dengannya, dapat mengambil manfaat dengannya. Nya apa lembaran-lembaran tadi? Siapa yang bisa mengambil manfaat? Al-mubtadi, pemula, wa ghairuhu, dan selain pemula. Tapi terutama pemula nih ya. Terutama waraqat ini untuk pemula. Wa dzalika, dan yang demikian. Demikian apa? Usul fikih itu, artinya lafaz usul fikih itu muallafun min juz'aini. Muallafun tersusun dari 2 juzuk, 2 bagian. Mufradaini, tersendiri. 2 bagian tersendiri. Kita terjemahkan dulu, nanti kita jelaskan ya. Ahaduhuma usulun. Salah satu dari 2 bagian itu, ahaduhuma, salah satu dari 2 bagian tersendiri itu adalah usulun. Wal akharu al fiqhu. Dan yang satu lagi, al akharu artinya yang lain, dan yang satu lagi al fiqhu. Usul fikih. Coba. Hukumatannya kok. Hukumatannya kok. Syarahnya tentu di balik kok. Kok syarahnya yo. Nah, mahali. Kok. Hadhi waraqatun qalilatun. Mubtadi wa ghairuhu. Ya. Ya agak beda setiap ya. Langsung aja ke situ ya. Iya, tapi ini ada resiko. Ini namanya kitab kok kitab lamo. Kadang-kadang beda antara satu penerbit dengan penerbit lain, satu manuskrip dengan manuskrip lain. Ya, itu makanya perlu tahqiq. Lah, jadi ada beberapa istilah yang mesti kita ketahui dulu ya, kita artikan dulu ya. Min juz'aini mufradaini, dari 2 juzuk, 2 bagian yang mufrad, salah satunya usul dan yang lain adalah fikih. Minal ifrad. Mufrad itu maksudnya apa? Dari ifrad yang lawan dari tarkib. Bukan lawan dari tasniyah, bukan lawan dari jamak. Wal mu'allafu, dan yang tersusun itu yu'arafu, diketahui, bima'rifati ma ulifa minhu, dengan mengetahui partnya. Kita mengetahui
yang tersusun. Dari apa kita tahu? Dari susunan-susunannya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada mufrad. Apa arti mufrad? Mufrad. Mufrad ini artinya tunggal. Tunggal. Bisa jadi tunggal itu lawannya adalah tarkib. Murakkab berarti. Murakkab ini artinya apa? Terangkai. Bisa jadi lawannya adalah musanna dan jamak. Ya, majmu' ya. Musanna dan majmu'. Ini apa nih? 2, ini jamak. Berarti kalau mufrad sebagai lawan jamak, apa nih terjemahannya ini? Tunggal. Kalau mufrad lawan terangkai, kata, satu kata berarti ya nak. Ya, kucing, kucing garong. Kucing, kucing garong. Itu kalimat terangkai atau kalimat tunggal? Kalimat terangkai. Kucing, kucing itu kalimat tunggal atau kalimat jamak? Kalau dari sudut ini dia tunggal tuh. Ya, walaupun dia kucing, kucing, tapi dia tetap tidak terangkai. Tapi kalau dari sudut ini oke, kita sebut dia jamak. Kucing, kucing. Ya. Jadi mufrad itu maksudnya apa? Bisa murakkab lawannya. Contoh apa yang murakkab itu? Usulul fiqhi. Nah, usulul fiqhi ini namanya murakkab nih. Tapi usulun ini mufrad. Al-fiqh ini juga mufrad. Mufrad tambah mufrad jadinya murakkab. Padahal kalau misalkan kita mau lihat dari sudut pandang ini, usul ini bukan mufrad. Usul ini apa nih? Jamak. Ya, usul ini jamak. Mufradnya apa? Aslun. Nah, ini karena syarah ya, di syarah pengertian lafaz itu. Apa arti mufrad di sini? Maka lafaz mufrad yang dimaksud musannif di sini bukan mufrad versi ini, tapi mufrad versi ini. Maka untuk bisa tahu makna usul fikih, kita harus tahu dulu makna dua mufrad. Mufrad usul dan mufrad fikih. Apa arti usul dan apa pula arti fikih. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif. Bukan konteks isi mufrad, tapi kalimat mufrad. Ya, kata tunggal. Katanya tunggal. Ya, lawannya murakkab. Lawannya murakkab. Oke, lanjut ya. Jadi yang dimaksud adalah mufrad, lawannya apa? Murakkab, tarkib, bukan tasniyah dan jamak. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Dan yang mu'allaf dan yang tersusun, setiap kata yang tersusun itu kalau kita ingin tahu maknanya, maka kita mesti tahu dulu arti masing-masing kata penyusunnya. Sekolah dasar, apa arti sekolah dasar? Harus tahu dulu apa arti sekolah, apa pula arti dasar. Harus tahu arti. Enak. Yang tidak bisa diketahui itu yang majas, ya tidak bisa. Enak. Ketupe Bengkulu itu tidak bisa. Tahu arti ketupe, tahu arti Bengkulu. Artinya apa? Tinju itu nak jauh nanti ya, itu majas. Ya, tapi ini tarkib yang memang maknanya itu makna bukan makna majas. Kereta api itu enggak panjang lah. Sikat gigi contoh, sikat gigi. Ya, sikat gigi bagaimana? Tahu kita makna sikat, tahu pula kita makna gigi, baru tahu kita sikat gigi itu ini. Lanjut. Fal aslu, nah kita mulai dari memaknai al aslu. Al aslu itu asal dari usul, usulun. Mufradnya adalah al aslu. Apa arti al aslu? Alladzi huwa mufradul juz'il awal. Alladzi yang huwa dia al aslu itu adalah
Mufradul juz'il awal, bentuk mufrad dari bagian yang pertama. Bagian dari pertama dari usul fikih itu apa? Al-usul. Al-usul bentuk mufradnya apa? Al-aslu. Al-aslu yang dia merupakan bentuk mufrad dari bagian yang pertama. Apa itu al-aslu? Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Ini bukan pondasi lagi, beda akar ya. Beda lagi dengan akar. Akar beda lagi. Ini asas, bukan pondasi. Asas. Apakah semua rumah harus ada pondasi? Nah, rumah gadang enggak ada pondasi. Ya. Kadang ada pondasi. Tapi tagak aja ya enggak. Rumah asli orang Medan, rumah panggung kan ada pondasinya kan. Rumah panggung enggak ada pondasi kan. Sama sebenarnya. Rumah orang Sunda juga gitu, enggak ada pondasi gitu. Makanya ada istilahnya rumahku kalau rame-rame ya bisa digeser gitu. Bisa diangkat rumah. Memang pondasinya adalah jalan juga. Dia orang bilang pondasi, ya. Enggak pondasi yang penting, alasnya penting. Ya, alih. Itu di Mesir, beton enggak ada pondasi. Karena memang kebiasaan mereka gitu. Bikin rumah kan gitu ya, orang Arab dulu. Tanah liat aja di terbayang ya? Iya, enggak digali dulu semen, enggak ada semen kan. Asalnya do, pondasinya enggak. Nah, gitu ya. Asalnya ada, pondasinya tidak. Tetap mesti ada asal. Ya, asal tempat tumpuan. Tumpuan. Tempat akan bangun. Mayubna alaihi ghairu. Apa yang dibangun di atasnya ghairu. Justru kalau kita bahas pohon, kalau kita mau bahas pohon, ini pohon ya. Anggap aja gambarnya bagus ya. Kok kalau ada psikolog nonton kok cari gambar pohon kok bisa cari kejiwaan orang kan. Enak. Ini kita pohon, mana yang al-aslu? Bukan, ini al-aslu. Makanya orang Malaysia nyebut ini pokok. Ya, orang Malaysia nyebut ini apa? Sedangkan cabang ini apa namanya? Far'un. Ini aslun. Ya, aslun pokok. Ini far'un. Bukan akar, justru aslun itu. Kalau kita bahas pohon ya. Tapi sekarang kita membahas bina, bangunan. Berarti apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Nah, itulah disebut dengan aslun. Jadi jangan diterjemahkan akar juga. Usul fikih bukan akar. Kalau akar itu berarti sumbernya dari Allah semua. Ya, kalau kita mau bahas sumbernya semua dari Allah semua. Sama pokok pohon juga. Pohon enggak boleh bercabang, enak. Pokoknya enggak boleh bercabang, enggak boleh berbeda pokok. Kalau cabang ya banyak. Dalam akidah juga ada usul, ada juga furu ya. Dalam fikih juga ada usul, ada juga furu. Ini kita bahas pohon ya. Saya juga baru tahu orang Malaysia nyebut pohon itu pokok pas ngajar orang Malaysia. Ada pohon, apa pohon? Tree. Oh, pokok. Ember, ada ember. Ember ini apa nih? Itu agak panjang bahasa Inggrisnya pun namun enggak tahu ember. Bahasa Inggris ember kan. Tempat taruh air. Oh, bekas. Baru tak kenal lagu sianu. Suci dalam debu. Oh, bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Oh, bekas itu artinya. Bekas itu ember. Ya, Pak, maja orang Malaysia kan. Ya, misalkan kita punya mobil mewah, apa mobil mewah? BMW. Apa BMW? Apa BMW? Oh, ini jajahan Inggris kok. Itu bukan BMW, tapi BMW. BMW. Oh, BMW. Panjang orang kuliah aja. Kita kan asik BMW.
Lanjut. Jadi fal aslu, dan dia adalah bentuk mufrad dari bagian pertama yaitu al-usul. Apa itu al-aslu? Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Di atas asal itu, di atas asas itu kita bangun yang lain. Ka aslil jidar. Nah, seperti alas dinding. Aslil jidar. Ai asasuhu. Artinya dasarnya, asasnya, asas. Wa aslu syajarati. Dan asal pohon, ai torfuhan nabit fil ardi. Nah, ini bukan an-nabit fil ardi ya. Torfuha, bagiannya an-nabit yang tumbuh di bumi, bukan di bawah bumi. Ya, mulai dari tunggu apa sawahnya. Itulah istilahnya ya. Nampak urat-uratnya yang di atas bumi itu di bumi, nah, itu asal pohon. Nah, kira-kira nih. Ya. Yang cabang-cabang baru far'un lagi. Yang nampak ya. An-nabit yang tumbuh. Bukan yang mencukam ya. Yang tumbuh. Asabit. Nah, itu. Yang beda petakik mungkin. Ini takiknya mungkin ke Jerman tuh. Bisa juga asabit. Sama aja. Bisa saja. Sama dengan kitab-kitab fikih nanti ya kita belajar ada al-muhit, ada al-makhit. Yang tidak boleh bagi orang yang haji itu apa? Pakaian berjahit atau pakaian yang membungkus badan. Pentakik sekarang banyak yang menyatakan bukan yang berjahit yang tidak boleh, tapi yang membungkus badan. Karena andai misalkan pakaian ihram itu bolong, kita jahit, kan boleh dipakai. Pakaian ihram kita robek di bagian paha. Kalau tidak dijahit nampak aurat. Boleh tidak itu dijahit? Boleh dijahit. Tapi kalau ada orang membuat sempak, celana dalam tanpa jahitan, boleh nggak orang haji pakai itu? Tidak boleh. Ya. Ada al-makhit, berjahit, al-muhit, membungkus badan. Yang tidak boleh, al-muhit sebenarnya. Yang membungkus badan. Hah? Iya bisa, hizb. Kan bagian juga, kelompok juga. Iya. Tapi tentu ada yang benar ya enggak? Tentu ada yang benar. Kita cuma menilai, pentahkik itu menilai mana yang lebih akurat. Mana yang lebih akurat. Boleh jadi guru enggak menulis kitab, tapi guru mendiktekan kitab kepada murid-muridnya. Enggak, dan itu yang kita temukan sekarang. Hasil catatan murid-murid. Murid ini mendengar, murid ini mendengar, murid ini mendengar. Boleh jadi yang didengar berbeda-beda. Makanya kita tidak boleh terlalu berpaku kepada buku. Ide dari buku itu yang harus kita ilmui. Makanya tidak bisa kita belajar buku, pakai buku aja tidak bisa. Ini orang tiba-tiba diambilnya buku Imam Syafi'i. Kemudian, oh nyata akidah kita sama dengan akidah Imam Syafi'i. Pret. Hebat pula dia daripada Imam Baihaqi. Ya, kan kacau. Yang paling tahu Imam Syafi'i itu siapa? Imam Baihaqi. Ini entah pentakiknya siapa, entah pentakliknya siapa. Itu kacaunya sekarang musibah kita ya. Oke, lanjut. Jadi tidak masalah ya. Kalau mau dibuat versi satu lagi buat saja nabit boleh. Fil ardi. Wal far'u, sedangkan al far'u cabang, alladzi huwa muqabilul asli, alladzi yang huwa dia muqabilul asli, lawan dari asli, lawan dari asal. Jadi para itu lawannya asal. Far'u. Far'u lawannya aslu. Apa itu al-far'u? Ma yubna ala ghairihi. Barang yang dibangun atas selainnya. Barang yang dibangun di atas selainnya. Contohnya apa? Ka furu'is syajarati. Seperti cabang-cabang pohon li asliha, bagi pokoknya. Cabang boleh banyak, yang asal tetap satu. Cabang-cabangnya banyak, yang pokoknya tetap satu. Wa furu'ul fiqhi li usulihi, dan furu' fikih bagi usulnya. Ya, dalam fikih lah contohnya, dalam masalah meyakini hukum ya, kita harus yakin bahwasanya salat itu wajib, itu usul. Ada orang yang mengingkari bahwasanya salat itu wajib, itu tidak sekedar fasik. Mengingkari kewajiban salat itu kafir. Kenapa? Karena mengingkari usul.
Akan tetapi, apakah membaca Fatihah itu merupakan rukun sholat atau wajib sholat? Ada lagi pembahasan. Ya, karena dalam mazhab Hanafi, rukun dengan wajib itu dibedakan. Fardu dan wajib itu berbeda. Apakah dalam Al-Fatihah itu kita baca bismillah atau tidak? Itulah mulai baca bang. Ya, pinan pokok yang tidak ada tawar-menawarnya apa? Sholat itu wajib. Nah, ini lagi. Wal fiqhu alladhi huwal juz'u tsani lahu, yang dia adalah juz'u kedua, yang dia adalah bagian yang kedua, usul fikih. Kita tahu makna usul, kemudian kita juga mesti tahu makna fikih. Lahu maknan lughawiyun. Fikih itu lahu memiliki, lahu itu dia punya, artinya dia punya maknan lughawi, makna secara bahasa, makna logat. Lughawi itu logat, bahasa kitanya logat. Secara bahasa, fikih punya makna. Apa makna fikih? Wahwal fahmu. Dan dia maknanya itu adalah al-fahmu, paham. Fikih. Orang fakih itu artinya orang yang paham. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami dengan hati. Jadi apa beda hati dengan otak? Itu memang perdebatan panjang ya. Apa beda otak dengan hati? Dalam Al-Quran dikatakan kita memahami itu dengan apa? Qulub. Jantung, enak. Kalbu itu kan kalau mau kita terjemahkan secara letterlet artinya jantung. Jadi kita memahami bukan dengan otak, tapi memahami dengan hati. Karena otak itu ternyata hanya mampu menangkap data. Otak hanya menangkap data. Yang akan menentukan pemahaman kita terhadap apa yang tampak itu ya kalbu kita. Kalbu kita. Kalau kalbu tidak selamat, ya tidak selamat hasil penangkapan kita. Nampak oleh kita pembulian. Nampak oleh kita pembulian. Kalau kita ikut tertawa, otak kita sama-sama nangkap ya. Ada yang tertawa melihat pembulian, ada yang turun tangan. Yang menentukan tindakan itu apa? Otaknya atau kalbunya? Kalbu. Ya, otaknya sama-sama nangkap. Data yang masuk sama. Ya, ada orang dibully, ini sama menangkap, ini sama menangkap, ini sama menangkap. Tapi hasilnya berbeda. Ya, datang panggilan azan, ini sama mendengar. Panggilan azan, panggilan azan, panggilan azan, ini sama mendengar. Salat wajib, salat wajib, salat wajib. Tapi yang menentukan tindakannya nanti kalbu. Bagaimana pemahamannya terhadap panggilan azan itu? Makanya Syekh Buti katakan iman aklani kita, iman ilmu kita. Kalau iman dinilai dari ilmu, kita tidak berbeda dengan sahabat. Kita sama-sama iman pada Allah, kita sama-sama beriman pada Nabi. Tapi kalau kita berada di posisi Nabi, diajak kita berhijrah. Belum tentu kita mau. Atau ketika kita kalah perang Uhud. Kalah perang Uhud itu kan ketika balik ke Madinah, Nabi langsung kumpulkan lagi, kita lanjut berangkat ke Hamraul Asad namanya. Ya, siapa yang ikut berperang Uhud, kemarin ayo kita kembali pergi ke Hamraul Asad. Itu ada hikmahnya. Kenapa Nabi kumpulkan sahabat pergi ke Hamraul Asad? Karena ternyata ada satu orang Makkah, saya lupa namanya, dia balik dari Syam, jalan ke, dia sendiri kan lebih cepat daripada kafilah berarti ya. Dia sendiri, nampak oleh dia pasukan muslim, siap-siap perang. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang tadi sudah merasa menang perang, apa katanya? Wak selesaikan sajalah Muhammad. Ya kan kita menang perang nih sekarang nih. Kita selesaikan sajalah Nabi Muhammad. Kan kita menang nih. Mumpung mereka sedang lemah. Pas mereka mau siap-siap pula. Mulai desas-desus akan balik. Datanglah orang yang tadi lewat dari Syam tuh. Kamu dari Madinah tadi ya? Ya, saya dari arah Madinah. Bagaimana hal keadaan Nabi Muhammad nampak oleh kamu? Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan lagi untuk ngejar kalian. Tadi rencananya, karena sudah menang perang Uhud, rencananya kita habisi saja Nabi Muhammad langsung mumpung kita sedang menang. Tapi Nabi Muhammad SAW justru mempersiapkan bala tentara lagi. Itu kalau bukan karena kalbu, kalau bukan karena kalbu, itu tidak akan mau mereka keluar kembali. Lah kalah aja lah. Kan mental sebenarnya terpukul. Mental sahabat tuh kuat. Maka kalbu menentukan tindakan. Kan ini. Ya, otak itu yang menangkap data saja. Itu maksudnya. Apa kata Buya Zamzami, Michael Hart tuh. Ditelitinya tokoh-tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, dia akui Nabi Muhammad nomor 1 ya. Dia akui Nabi Muhammad nomor 1. Tapi dia beriman pada Nabi Muhammad enggak? Data yang dia terima sama. Dia ngakui Nabi Muhammad hebat. Kita ngakui Nabi Muhammad hebat. Tapi hidayah enggak ada. Yafqahu. Ini alat untuk
mengolah data. Apa tindakan yang akan kita lakukan berdasarkan pengolahan data? Data yang masuk. Ya, lanjut. Itu al-fiqhu bermakna al-fahmu. Ini hati-hati ya. Ini ada orang pakai hak, al-fahmu artinya arang ya. Batu bara. Zulfahmi. Zulfahmi apa artinya? Juragan batu bara berarti. Zulfahmi. Pakai hak. Ya. Dai mohon maaf, Pak. Pakai hak kadang ya. Ya orang-orang kadang-kadang orang penceramah nih sok-sok ngarap nah, sok-sok ngarap hak kadang macam hak gitu. Ya, bersyukur kepada Allah memberikan kita ya maka kelebihan dana. Itu kan takalluf namanya. Takalluf tak baik juga. Apalagi ini kalau fahmi itu kan jadi fahmi ya, bahaya gitu. Ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman para ulama. Batu bara para ulama. Ustaz Somad. Abdul Somad batu bara. Ya. Ini makna logat. Makna logat fikih adalah faham. Ya, makna syar'i dalam ilmu syara' fikih itu apa artinya? Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad. Fikih adalah mengetahui hukum syar'i yang cara mengetahuinya itu adalah dengan ijtihad. Ini lebih umum lagi nih ya. Kalau fikih di kitab-kitab fikih lain lagi. Nah, kalau ngaji takrif ini ya kita uji apakah benar takrifnya atau tidak. Ma'rifatu. Kemarin kita sudah sampaikan makna fikih kan? Dalam Mabadi Asyarah had. Ma'rifatul ahkam. Syar'iyyati. Allati tariquha al-ijtihad. Nah, mengetahui hukum syar'i. Mengetahui hukum syar'i. Hukum ini apa dulu? Kita bongkar lagi ya. Semuanya kita bongkar. Ma'rifat itu apa artinya ma'rifat? Asal katanya arif. Urf, arif, tahu. Ma'rifah, kenal, tahu. Ya, al-ahkam hukum-hukum. Apa itu hukum? Klaim. Motor bagus. Bagus itu adalah hukum yang kita berikan pada motor. Ya, cabai pedas. Pedas adalah hukum yang kita berikan pada. Kalau cabai pedas itu hukum apa namanya? Hukum alam. Ya, motor bagus itu hukum apa namanya? Hukum uruf. Ya, karena boleh jadi bagus bagi kita. Ya nak, duduk baselo bagus. Duduk tagak kaki cik. Tergantung uruf. Ya, itu hukum urfi. Ya nak. Ini apa artinya nih? Kalau orang menyelam ini apa artinya nih? Naik. Ini turun. Enggak. Ngecik. Ayo, tarilah. Padahal kau maksudnya, ayo adalah sesanggup dengan. Ya, kalau bagus kan gini kalau di dalam ini ya oke gitu ya. Tapi orang enggak paham dia. Enggak. Itu hukum juga itu hukum juga, tapi bukan hukum syar'i. Hukum syar'i itu maksudnya apa? Kita dapatkan hukum itu dari syarak. Kalau bukan karena syarak, enggak tahu kita hukumnya. Apa hukum makan babi contoh? Kalau kita enggak kenal Islam, bagus. Ya, babi kan mantap, tuh, kandungan lemaknya tinggi, ya enggak? Kemudian dia enggak milih-milih makanan, ya enggak? Kasih bangkai jadi, kasih sayur jadi, kasih pun jadi oleh babi itu. Ya enggak? Tapi masalahnya kalau bukan karena datang syariat, datang sekarang syariat, ya sudah,
Berarti Allah katakan haram, berarti haram jadinya. Ya, kalau hukum adi, hukum adat kita cuma bisa katakan babi itu mengandung banyak lemak, itu aja. Ya. Ini hati-hati nih hukum banyak nih hukum akal. Hukum akal itu apa contohnya? Wajib, pasti, mustahil. Itu hukum akal. Kalau hukum alam ya bisa pasti air pasti mengalir dari atas ke bawah seperti itu. Itu hukum juga, tapi bukan hukum syarak. Kita dapatnya dari eksperimen. Paracetamol, bagaimana paracetamol dapat menurunkan panas? Itu kan adalah hukum yang kita lekatkan kepada paracetamol. Dari mana kita dapatkan hukum itu? Dari tajribah, eksperimen, bukan dari syarak. Hukum adi namanya. Ya. Luka cabai bisa sembuh selama 1 minggu contoh. Itu kan hukum eksperimen. Ya, kita tidak dapat dari syarak. Nah, sekarang yang kita bahas hukumnya memang kita dapatkan dari syariat. Kalau bukan karena syariat, tidak tahu kita sholat itu wajib. Kalau bukan karena syariat, tidak tahu kita zakat itu wajib. Kita tetap akui bahwasanya membantu orang lain itu baik, tapi kita tidak akan tahu kalau itu wajib. Ya, berarti ini cocok nih, hukum syar'i. Allati yang thariquha jalannya ijtihad. Yang jalannya adalah ijtihad. Kalau jalannya ijtihad, berarti hasilnya adalah zon. Ya, kalau caranya adalah ijtihad, berarti zon. Bukan yakin. Zon ini berbeda dengan nanti ada arti zon itu apa, arti yakin itu apa, waham itu apa, syak itu apa, nanti kita jelaskan ini ya. Tapi sesuatu yang yakin dalam agama tidak pakai ijtihad. Ya, adanya hari kiamat, itu tidak perlu ijtihad. Adanya Allah, itu tidak pakai ijtihad lagi. Ya, karena sudah ada dalil. Qat'i tidak masuk ijtihad. Ya, berarti bukan qat'i. Ya, berarti tidak termasuk yang qat'i. Jadi mengetahui sholat itu wajib itu tidak fikir. Memang sholat itu wajib. Itu istilahnya maklum minad din bid darurah. Bukan ijtihad ya. Ijtihad ini lawannya maklum minad din bid darurah. Bid darurah. Artinya sesuatu yang diketahui dari agama bid darurah. Dah. Tahu gitu aja. Zina haram, dah. Durhaka pada orang tua haram, dah. Bid darurah. Tak perlu ijtihad. Panjang loh ini amarnya anak-anak yang tidak perlu itu. Ya, maklum minad din bid darurah. Ijtihad ini tidak bid darurah. Mesti ada ijtihad. Dalil jelas belum tentu madlulnya jelas. Itu lagi. Ya, ini qat'i mesti qat'i subut dan qat'i dilalah. Qat'i itu mesti qat'i subut dan qat'i dilalah. Nanti kita bahas lagi ya. Antum loncat-loncat sekarang. Qat'i subut. Al-Qur'an ini qat'i enggak nih? Al-Qur'an qat'i. Maknanya ada yang qat'i, ada yang zanni. Ya. Makanya yang kita imani itu ya yang jelas pasti. Nabi Muhammad, nabi pasti. Qat'i subut, qat'i dilalah. Nabi Yusuf, nabi enggak? Nabi juga. Maryam, nabi enggak? Azoni. Mungkin wahmi kalau bagi kita. Kemungkinannya kecil. Zoni. Enggak ada yang mutlak capres terbaik. Saya yakin enggak. Ijtihad. Zon saya si fulan nih akan mantap jadi capres. Itu secara hakikat ya. Tapi sebagaimana kita katakan sebelumnya, makna yakin di Indonesia ini sudah bergeser ya. Makna yakin di Indonesia sudah bergeser. Lah jalih ragunya yakin juga pada itu ragu. Itu enggak yakin. Yakin tuh benar-benar yakin.
Hah? Iya, yakin itu tidak ada keraguan. Sebagaimana kita yakin bahwasanya kita ini laki-laki, ya begitu pula kita yakin. Apa bukti yakin? Landasannya ada, buktinya tidak bisa dibantah. Itu baru yakin. Ya. Ya, satu lagi ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min adillatiyat tafsiliyah. Itu kalau yang kemarin ya. Nah, yang kemarin berarti bisa masuk juga yang zani, bisa masuk juga yang qat'i. Yang kemarin kita kasih pengertian fikih. Ya, muktasab bukan mujtahid saja. Muktasab itu kita dapatkan dari dalil yang tafsil. Masuk juga yang usul, masuk juga yang furu'. Tapi kita tidak bisa menyebut ya maklum minad din bidarurah itu tidak boleh dinisbat kepada mazhab manapun. Salat itu wajib dalam mazhab Syafi'i, itu perkataan salah. Ya. Karena salat itu wajib, titik, selesai. Zina itu haram dalam mazhab Hambali. Sombong menang lah. Mazhab Hambali saja enggak. Zina haram, selesai, titik. Ya. Yang diklaim-klaim. Pasti. Darurah itu pasti. Tidak mungkin tidak. Darurah. Lanjut. Apa contohnya? Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti ilmu mengetahui bi anna niyata dengan bahwa sesungguhnya niat fil wudu dalam wudu adalah wajib. Niat dalam wudu itu wajib enggak? Oh, enggak tahu kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 enggak ada disuruh berniat. Langsung aja Allah bilang faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Enggak ada Allah bilang pasanglah niat. Lalu kenapa kita bisa katakan berniat itu wajib? Karena ada orang yang basuh muka sekedar basuh muka, ada orang yang basuh muka untuk sholat. Yang membedakannya apa? Niatnya. Ada yang membasuh muka untuk sholat, ada yang membasuh muka untuk menghilangkan kantuk. Hah? Nah itu orang juga lalu bisa jadi kok basuh muka mengangkat. Bisa jadi dia basuh muka karena menghilangkan kantuk. Berarti itu namanya adat, bukan ibadat. Ada adat, kebiasaan biasa, ada ibadat. Ya. Jadi niat wajib dalam wudu itu ijtihad. Oh, kita lihat untuk membedakan antara orang yang membasuh muka untuk beribadah dengan orang yang membasuh muka untuk sekedar menghilangkan kantuk, kita lihat tujuan awalnya. Tujuan awal itu apa tuh? Niat. Apa itu niat? Al-azmu ala syai'i muqtarinun bi fi'lihi, ingin melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya, itu baru niat. Itu contoh. Itu ijtihad. Tidak bisa lahir-lahir sendiri aja. Berdasarkan pengkajian yang banyak. Wa annal witra mandubun, dan bahwa witir itu sunat. Ini Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Ya, ini Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Nabi juga perintahkan sahabatnya untuk witir. Kalaulah hendak pakai ijtihad nih wajib witir nih, itulah istilah. Kalau bukan karena ijtihad maka witir ini wajib. Tapi nyatanya kita temukan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya kewajiban sholat itu cuma 5. Sholat cuma 5 waktu. Hendak datang laki-laki kepada Nabi bertanya apa saja yang wajib. Nah, sholat 5 waktu wajib. Apa kata laki-laki tadi? Oke, saya tidak akan tambah, saya tidak akan kurangi. Akan masuk surga juga. Ya. Wajib menurut mazhab Hanafi. Yes. Kalau dalam mazhab Hanafi, wajib itu sesuatu yang kalau ditinggalkan berdosa juga. Sama dengan kita ketika membahas haji ya. Dalam pembahasan haji kan ada fardu haji, ada wajib haji. Nah, dalam mazhab Hanafi dibedakan seperti itu. Jadi, kalau yang fardu lebih besar. Fardu, ya. Kalau fardu dalam mazhab Hanafi itu, sesuatu yang fardu adalah yang dalilnya qat'i. Kalau yang wajib, dalilnya zonni. Itu dalam mazhab Hanafi. Dan saya pun tidak mendalami ya. Witir wajib dalam mazhab Hanafi. Bisa jadi ya, nyasai lah orang ya, sok-sok. Saya mau pindah mazhab Hanafi karena ini lebih ringan. Nyasai lah. Ya enggak? Sentuhan dengan perempuan tidak batal dalam mazhab Hanafi ya. Pas bau luar, ini biar pas sholat witir tidak dia biar ada. Skipnya enggak. Kacau. Tuh, orang-orang yang ngomong-ngomong seperti itu ya, orang-orang yang ngomong saya ikut mazhab ini, saya mazhab Hanafi tidak bilang begitu, mazhab Maliki tidak bilang seperti itu. Apa dia bilang? Kita jangan terlalu Syafi'i lah. Kita ini luaskan bacaan, baca pula referensi mazhab Maliki, baca pula referensi Hambali dan Maliki katanya. Sehingga kita tidak terlalu saklek dengan mazhab Syafi'i. Coba tanya balik, kitab mazhab Maliki apa yang sudah kamu baca? Kitab mazhab Hambali apa yang sudah kamu baca?
Kitab mazhab Hanafi apa yang sudah kamu baca? Enggak ada, kamu baca website aja. Udah merasa paling sunnah pula, enggak. Udah merasa paling menguasai fikih muqaran atau perbandingan mazhab pula. Salah saya cik dulu. Saya pribadi tidak akan ngomong, saya tidak akan pede mengatakan bahwasanya seluruh kitab mazhab Syafi'i sudah saya khatamkan. Banyak kitab mazhab Syafi'i belum saya khatamkan. Apalagi mazhab yang 4. Cik mazhab saja ulun selesai. Istilahnya ulun selesai beraja silik lah merasu ahli lintas lo enak. Lintas bela diri pula. Ya, cece lawan lah enak. Ini kacau. Rata-rata cobalah tanya, siapapun yang mengaku ahli perbandingan mazhab di dekat-dekat kita lah ya, jangan ke Jakarta lah, Jakarta itu enggak banyak. Ya tanya dekat-dekat situ, ahli perbandingan mazhab, coba. Kitab mazhab lain selain mazhab Syafi'i yang kamu punya apa? Bidayatul Mujtahid misalkan katanya, itu bukan kitab mazhab lain, itu buku fikih perbandingan, bukan buku fikih mazhab tertentu itu. Ya, kalau mazhab Syafi'i berarti ambil yang sekelas Minhajut Thalibin. Nah, mazhab lain ambil pula yang sekelas dengan Minhajut Thalibin. Apa saja nama kitab-kitab dalam mazhab lain yang sekelas dengan Minhajut Thalibin? Enggak pula dia tahu tuh. Tapi sudah merasa ahli perbandingan agama, merasa ini bahaya, itu setan ya. Setan membuat kita merasa tahu, merasa pintar, merasa hebat. Ya, merasa orang-orang yang terlalu saklek menurut kita ya. Saklek betul nih, mazhab Anda Syafi'i sentris nih. Enggak, perempuan haid enggak boleh ngaji, kamu ini terlalu Syafi'i nih. Pakailah mazhab lain. Tanya, mazhab lain yang membolehkan perempuan haid ngaji, mazhab apa? Apa nih yang nanya menjawab? Ya enggak. Salat di atas pesawat itu enggak sah karena enggak berdiri, enggak menghadap kiblat, enggak bersuci, tayamumnya pun tak sah, enggak. Kamu ini terlalu saklek nih. Itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab lain kan membolehkan. Mazhab apa yang bolehkan? Betulnya guru. Ya, oke lah mazhab Hanafi membolehkan kita bertayamum dengan wajhul ardi walaupun tidak ada debunya. Anggap sekarang kursi pesawat itu tidak ada debunya. Contoh dalam mazhab Hanafi. Tapi sholat di pesawat itu menghadap kiblat enggak? Entah kemana dok. Berdiri enggak? Enggak berdiri juga. Ruku enggak? Enggak ruku juga. Enggak sujud juga. Sah enggak tuh sholat? Wallahu a'lam. Kalau dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i kita jelaskan saja. Sah hanya sekedar untuk menghormati waktu tapi belum menggugurkan kewajiban. Ya, diganti di qada nanti. Ya, karena kewajiban belum gugur. Ya, hati-hati dia salah mazhab lain yang mana itu yang kita butuhkan. Lain yang mana? Belum tentu mazhab lain. Ngarang-ngarang. Lanjut. Wa annan niyata minal laili syartun fi shaumi ramadhana. Dan bahwa niat dari malam adalah syarat dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan niatnya harus dari malam, tidak boleh siang. Karena kalau orang cuma baca satu hadis saja ya enggak. Nabi SAW katakan idan ana shaim. Ketika siang hari, pagi hari beliau tidak menemukan ada yang bisa dimakan di rumah Siti Aisyah. Beliau bilang ya sudah, idan ana shaim. Kalau gitu saya puasa kata Nabi. Oh berarti boleh nih niat siang hari bulan Ramadan. Oh enggak bisa seperti itu, ijtihad dulu. Ya kita bandingkan dengan dalil lain malam yubayyitin niyah la siyamalahu. Ya, enggak puasa orang yang tidak mentabyid niat. Apa maksud mentabyid niat? Memasang niat sejak sebelum terbit fajar. Puasa sunnah, ayo tuh. Nah, itu kan setelah berhasil fikih ya. Puasa wajib niatnya mesti dari malam. Puasa sunnah boleh? Nah, boleh sebelum zuhur. Pagi sebelum zuhur. Asal belum melakukan makan, minum teh talu enak. Tanggal 9 9 Zulhijjah gini kau. Lah puasa cek lah. Itu bid'ah. Yalah. Oh sahur berarti kini subuh jam 5 berarti bikuan bawa buku jam 8 lah bawa lambek lah saja. Itu bid'ah ya. Ada cerita. Lanjut wa anna zakata wajibatun fi malis sabi. Dan bahwa zakat wajib pada harta anak bayi. Anak bayi kan sebenarnya belum mukallaf kan? Anak bayi belum mukallaf, tapi untuk urusan zakat anak bayi wajib bayar zakat. Kalau kaya anak bayi yang kaya wajib bayar zakat, termasuk juga zakat fitrah, termasuk juga zakat mal. Anak bayi punya emas 1 kilo, bayar zakat. Orang gila punya harta, bayar juga zakat. Karena zakat itu berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan nafs jiwa. Bukan pribadi. Mau dia gila, mau dia mukallaf, mau dia tidak mukallaf, tetap wajib. Makanya mah agak repot zakat nih ya. Harta kita, saya punya uang 100 juta, saya pinjamkan pada Ustaz Iwan. Dia Ustaz Iwan disimpan pula, tidak dia pakai, tidak dia jual, tidak dia tukar. 1 tahun kemudian saya wajib bayar zakat karena uang itu punya saya. Ustaz Iwan juga wajib bayar zakat. Kenapa? Uang itu Ustaz Iwan pegang.
Itu contoh teka-teki fikih ya. Hartanya satu, yang bayar zakatnya 2 orang, apa itu? Itu kasus. Ya, kembalikan. Ghairu wajibah fil huliyil mubah. Nah, itu lagi. Fi mali sobi. Zakat wajib fi mali sobi. Zakat pada harta anak bayi wajib, tapi ghairu wajib fil huliyil mubah. Tapi tidak wajib pada huliyil mubah, perhiasan yang mubah. Perhiasan perempuan tidak wajib zakat. Tapi kalau laki-laki pakai ameh pula dia, maka wajib keluarkan zakat. Dosanya tetap, Ustaz. Dosanya tetap. Zakatnya tetap juga dikeluarkan. Makanya di sini disebutkan perhiasan yang mubah. Ada batas mubah, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, perempuan pakai emas. Kalungnya 1 kilo, enak. Gelangnya 1 kilo. Gelang kirinya 1 kilo, gelang kakinya 1 kilo, cincinnya 1 kilo 1 kilo. Enggak tahu, mungkin tuh berotot. Ah? Enggak wajib bayar zakat. Kalau perempuan ya, enggak wajib bayar zakat. Ya. Walaupun emasnya banyak, asal itu perhiasan. Yang rumit tuh di Indonesia sekarang, orang punya emas untuk apa? Berhias sambil menabung atau menabung sambil berhias? Nah, itu enggak rumit. Ya, kita lihat sejenak ya orang. Itu beberapa contoh istiad. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Wallahu taala a'lam.